Hai guys, alur film kali ini menceritakan seorang gadis cantik dan seksi, suka memanfaatkan orang lain. Bahkan kejiwaannya juga bermasalah, membuatnya tanpa ragu dan takut untuk melukai dirinya sendiri. Dan tidak usah berlama-lama, langsung ke alur filmnya. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini. Film berawal dari seorang polisi yang menangkap pemuda bernama Aiden dengan tuduhan telah menyiksa seorang gadis. Di kantor polisi, dia diinterogasi dan menceritakan apa yang terjadi. Cerita Aiden berawal dari pusat majalah yang sedang mengadakan rapat. Michael, sang pemimpin perusahaan majalah, memberitahu kabar gembira kalau Zilia jatuh di perusahaannya, membuat semuanya bahagia karena kerja keras mereka membuahkan hasil. Michael memberikan akun Zilia pada yang pantas mendapatkan, dan yang mendapatkan ternyata Daniel. Maggie merasa tidak suka karena bukan dia yang mendapatkannya. Aiden bertanya tentang Zilia ke Sophia, sekretaris Daniel, karena dia hanya karyawan magang. Sophia menjelaskan semua tentang Zilia dan menyuruh menaruh barang ke ruangan Maggie. Karena Maggie tidak ada di ruangan, Aiden yang melihat gambar desain majalah yang menurutnya kurang pas, dia mencoba mengubahnya. Maggie yang melihat ingin menegur, namun Michael datang untuk mencari Daniel, membuatnya melihat desain majalah yang sudah diubah Aiden dan memujinya. It's good. Keesokan hari, Aiden datang terlambat lagi, membuat Sophia menegur. You're late again. Namun harus bagaimana lagi karena dia juga banyak tugas di kampusnya. Aiden bertanya tentang Maggie dan Daniel. Apa mereka pernah pacaran? They're going out before. Tiba-tiba terdengar pecahan kaca dan jeritan Maggie membuat semua lari ke ruangannya. Di sana tangan Maggie sudah berdarah dan Daniel juga ada di sana. Michael menyuruh Sophia membawa Maggie ke klinik, sementara Daniel disuruh ke ruangannya. Michael juga menyuruh Aiden untuk membersihkan pecahan kaca di ruangan Maggie. Setelah selesai, dia melihat desain di komputer Maggie dan dia merubah semua tata letak yang sudah didesain oleh Maggie sampai ketiduran. Maggie membangunkan dan bertanya kenapa dia ada di ruangannya. Is that a question? Dia juga melihat desain yang dibuatnya sudah berubah. Aiden meminta maaf karena dia merubah tanpa izin. Maggie menatap desain yang sudah dirubah Aiden. Keesokan harinya, Sophia memberitahu Aiden kalau Maggie ingin menjadi pembimbingnya. Aiden magang di bawah pengawas Maggie. Di saat Maggie merasa tidak yakin dengan model baju olahraga, Aiden justru menganggap tidak masalah, dan dia memberi contoh yang dirasanya akan berhasil. It'll work. Walaupun Maggie masih tidak yakin, tapi dia menyuruh Aiden agar menulis dan menggambar pendapatnya. Mereka mulai akrab dan dekat. Daniel datang ke ruangan Maggie dan memberitahu kalau semua proyeknya sudah diberikan padanya sekarang oleh Michael. Michael just gave them to you. Maggie menjawab iya dengan nada senang. Aiden datang, sementara Daniel pergi dan mendoakan agar proyeknya sukses. Good luck. Aiden ingin mempercepat kerjanya karena dia sudah janji pada temannya
yang sudah seperti ayahnya sendiri untuk minum-minum di bar. Maggie menyarankan bar yang terbaik. Aiden dan temannya datang di bar tersebut. Di sana juga ada Sophia yang menemani Daniel sedang mabuk karena proyeknya direbut oleh Maggie. Di bar, Aiden menceritakan tentang Maggie, kalau dia sudah mulai tertarik dengannya. Temannya pun melihat Maggie sudah datang dan semakin dekat. Daniel yang melihat Maggie, dia ingin bertanya sesuatu, namun Maggie menolak, membuatnya mendorong Maggie. Aiden yang melihat tidak terima dan memukul Daniel. What the fuck, man? Mereka menjadi berkelahi. Sesampai di rumah, temannya menasihati Aiden, seharusnya semuanya tidak boleh terjadi karena karirnya bisa saja hancur. Dengan wajah bengkak, Aiden masuk kerja. Sophia yang melihat menyarankan agar mengambil cuti, namun Aiden merasa tidak bisa meninggalkan Maggie dengan proyeknya. Michael menyuruh Sophia agar Aiden datang ke ruangannya. Michael menasihati dan mengingatkan kejadian yang terjadi tidak diulang lagi. Perfectly justified. Karena ada orang yang penting yang ingin melihat proyeknya, Michael menyuruh Aiden pulang karena dia tidak mau image majalahnya jelek. Sebelum pulang, dia menemui Maggie. Dia merasa prihatin melihat lebam di wajah Aiden. Dia juga berterima kasih karena membelanya. Dia juga meminta maaf karena dia harus diliburkan bekerja. No one would ever be. Maggie pun menciumnya. Sejak hari itu, mereka menjadi dekat, bahkan saling komunikasi di luar pekerjaan. Di kantor, Maggie dan Aiden sedang menyusun strategi. Aiden memberi saran untuk mengambil model dari orang biasa. Michael yang kebetulan masuk, dia menyukai idenya. Dia juga melihat simpel di layar kaca dan menyukai gambar simpelnya. Cuma ada yang kurang pas. Maggie mencoba menjelaskan, namun dia tidak terlalu menguasai. Aiden yang melihat Maggie bingung untuk menjelaskan, dia langsung menjelaskan pada Michael. Marble's actually really. Membuat Maggie merasa tidak senang. Di parkiran mobil, Maggie merasa seolah-olah ada orang yang mengikutinya. Membuat Aiden bertanya. Saw who? Maggie memberitahu Aiden kalau setelah Zelia diambil alihnya, Daniel selalu mengutipnya. Aiden menawarkan diri untuk menemaninya, dan kapanpun membutuhkannya, dia akan langsung datang. Sudah larut malam, Maggie menelpon Aiden dengan suara ketakutan. Aiden menyuruhnya untuk menelpon polisi, dan dia akan segera datang. Aiden dengan terburu-buru membuat teman yang seperti ayahnya menanyakan mau kemana, karena besok dia ada ujian. Aiden tidak sempat memberitahu dia, hanya bilang akan cepat kembali. Sesampai di rumah Maggie, dia mendengar suara pecahan kaca. Dia langsung masuk dan melihat Maggie dalam keadaan ketakutan. Aiden mencoba keluar mengecek, namun tidak ada orang. Tangan Maggie kena pecahan kaca. Careful. Aiden mencoba mengobati lukanya dan dia menyuruh Maggie agar melapor polisi. Maggie mendengar suara anjing dan dia teringat ikan. Aiden merasa yakin kalau yang didengarnya suara anjing. Maggie menjelaskan ikan juga seekor anjing. Aiden bertanya siapa yang memberi nama anjing dengan nama ikan. Maggie mengalihkan pembicaraan. Go clean it up. Aiden menanyakan di mana anjing itu, membuat Maggie teringat masa kanak-kanak. Dia juga melihat ikan sedang diinjak-injak oleh ayahnya Sophia. Maggie menangis mengenang semua itu, membuat Aiden memeluknya dan menanyakan tentang perasaannya. Maggie menjawab untuk menjalaninya dulu saja. Mereka pun berciuman dan memadu kasih. Keesokan hari, Maggie mengantarkan Aiden pulang
Karena Aiden harus ujian, dia tidak menyuruhnya masuk, membuat Maggie marah. Aiden mencoba menjelaskan, namun Maggie tidak peduli dan pergi dengan kemarahan. Let me know when the best time for this. Setelah selesai ujian, Aiden datang ke kantor. Maggie masih menunjukkan kemarahannya. Aiden berusaha merayunya dan mencium Maggie. Di waktu bersamaan, Michael datang dengan tamu orang penting yang ingin dikenalkan pada Aiden. Michael memanggil Aiden datang ke ruangannya. Michael memarahi tentang apa yang terjadi. Far you go with that? Teman Aiden menanyakan tentang hubungannya dengan Maggie. Aiden merasa yakin dengannya. Di kantor, Maggie mempertanyakan hubungannya dengan Sophia. Dia tidak suka jika Aiden akrab dengan Sophia. Maggie menyuruh Aiden agar pindah ke rumahnya. Awalnya Aiden menolak, namun karena Maggie memaksa, Aiden pun setuju. Maggie langsung menciumnya. Aiden dan temannya berkemas untuk pindah. Teman Aiden menyuruh Aiden untuk memikirkannya sekali lagi. Namun Aiden yakin dengan keputusannya. I want to be with her. Di kantor, Sophia memberikan tawaran kerjasama dengan perusahaan lain. Aiden setuju. Sophia membawa Aiden menemui pemilik perusahaan dan mereka berbincang-bincang. Aiden diterima kerja. Dia pulang penuh bersemangat dan menemui Maggie karena dia ingin memberinya kejutan. Maggie menanyakan kejutannya. Aiden memberitahu kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan di kantor perusahaan lain. I met with Aiden menyuruh Maggie menyiapkan minuman untuk merayakannya. Aiden menunggu di sofa melihat Maggie turun dari tangga membawa sebotol minuman. Mereka bersulam dan meminum. Kemudian dia sudah tidak sadar. Dia sadar mendengar suara polisi dan polisi membawanya. Sementara Maggie terluka parah. Temannya Aiden menjemput Aiden pulang dengan jaminan. Karena syok dan masih bingung, dia hanya murung dan diam. Istri temannya tidak tega melihat keadaan Aiden, menyuruh suaminya menasihati. Temannya Aiden menasihati Aiden agar jauh dari Maggie, karena masih masa percobaan. Semua orang yang terkena kasus kekerasan ditemukan dengan pastor untuk mencurahkan apa yang sebenarnya terjadi. This is for sessions. Pastor menyuruh Aiden untuk menceritakan, namun Aiden menolak karena dia yakin bukan dia pelakunya. Dia pingsan di kamar lain. Karena sang pastor memaksa untuk mengakuinya, Aiden marah. Tidak mungkin aku melakukannya karena aku sangat mencintainya. I have no egg. Di malam hari saat Aiden tiduran, Maggie menelpon kalau ada orang yang ingin menyakitinya. Aiden menyuruh Maggie menelpon polisi, namun dia menyuruh Aiden untuk datang. Aiden menjelaskan kalau polisi melarang mendekatinya. I'm not allowed to be. Karena Aiden mendengar suara Maggie yang ketakutan, Aiden datang. Namun polisi juga datang untuk menangkap Aiden karena mendekati Maggie. Dan di sana dia mulai sadar kalau dia dijebak dengan Maggie. Temannya Aiden membebaskannya lagi dan memarahinya karena sudah diperingatkan tapi tidak mau mendengarnya. What the hell were you? Keesokan hari, di saat Aiden bekerja, dijemput dua satpam mengantar Aiden keluar kantor. Dia pulang dengan kekesalan. Temannya yang melihat menanyakan yang terjadi. Sejak sudah tidak ada Aiden, pekerjaan Maggie jadi sangat berantakan. Sementara Aiden melamar pekerjaan di kantor majalah lain, namun diharuskan surat izin polisi. Bahkan dia mencoba melamar di berbagai tempat,
namun juga sama, harus izin dari polisi. Membuat Aiden frustasi dan marah. Maggie juga sama. Michael marah dengannya karena dia tidak bisa menemukan ide-ide baru. Celine yang merasa Aiden sudah hancur menyuruh suaminya agar memberitahu Aiden karena dia merasa hidup Aiden sangat berantakan dan takut apa nanti yang akan dikatakan para tetangga. People gonna think. Aiden yang mendengarnya langsung pergi. Temannya mencoba mengejar dan menjelaskan. Dia juga menyuruh Aiden agar pulang dan makan malam. Aiden sudah terlanjur marah dan pergi. Sejak saat itu Aiden tidak pulang. Dia menjadi gelandangan. Sementara Maggie kena marah Michael karena dia mendapatkan komplain dari Celia. Sophia seusai menghirup udara laut di jalan, dia melihat Aiden tidur di kursi tak terawat. Dia pun langsung mendekati dan menyuruh Aiden ikut pulang dengannya. Namun Aiden menolak karena dia tidak ingin merepotkan siapapun. Membuat Sophia memaksa dengan ancaman kalau dia juga akan duduk bersamanya sampai dia mau ikut. Tidak peduli kalau akan mati bersama. Membuat Aiden jadi luluh dan mau ikut pulang. Daniel yang sudah menjalin hubungan dengan Sophia, dia datang untuk meminta maaf pada Sophia. Akan tetapi dia menjadi marah setelah melihat Aiden. Aiden juga sebaliknya, dia menganggap Daniel yang salah. Sophia melerai dan membicarakan dengan baik-baik. Aiden mulai menceritakan semua. Daniel dan Aiden mulai bersahabat. Daniel juga membantu Aiden dengan memasang kancing kamera dan menemui Maggie. Di sana dia mulai memancing amarah Maggie. Perlahan Maggie meluahkan semua karena dia merasa dikhianati. Dia menganggap Aiden meninggalkannya karena kerja di tempat lain. Setelah Aiden memberitahu dia mendapatkan kerja di tempat lain, dia tidak terima. Dia mencampur whisky punya Aiden dengan obat tidur. Setelah Aiden meminum dan tidak sadarkan diri, dia mulai memecahkan gelas dan piring. Bahkan dia pura-pura telepon polisi kalau dirinya dalam bahaya. Dan dia juga menyayat tangannya sendiri dengan pisau. Dia juga nekat menghantamkan kepalanya sendiri dengan meja sampai pingsan. Setelah mendapatkan bukti, Sophia datang menemui Michael dan melihatkan rekaman yang didapat Daniel. Keesokannya di kantor, Michael datang ke ruangan Maggie dan memecatnya. Michael menyuruh Aiden ke kantor dan menyuruhnya bekerja menggantikan Maggie. Karena tidak bekerja lagi, Maggie menjadi bangkrut. Mobilnya ditarik dealer. Sementara Aiden berkemas di rumah Sophia untuk kembali pulang. Dia menanyakan kenapa bisa ada foto Maggie di rumahnya. Why do you have a picture of Maggie? Sophia memberitahu Aiden kalau itu foto terakhir ikannya. Aiden jadi tahu kalau ikan milik Sophia. Dia pun jadi menanyakan tentang kedua orang tua Maggie. Sophia memberitahu kalau ayahnya bunuh diri setelah membunuh ibunya. Killed themselves. Dan Aiden akhirnya kembali pulang, membuat temannya merasa bahagia karena mereka sudah menganggap Aiden seperti putranya sendiri, menggantikan putranya yang sudah meninggal. Sementara Maggie yang karirnya hancur karena perbuatannya sendiri, dia merasa tidak terima kalau Aiden menjadi orang sukses. Dia datang ke gudang di mana ada air keras, dan dia membawa air keras datang ke perusahaan dan memaksa masuk untuk menemui Aiden. Walau sudah dilarang masuk, dia tidak mendengarnya. Sapan pun dipanggil untuk mengusirnya. Hello? Maggie sampai di ruang meeting.
dia ingin langsung menyiramkan air keras ke Aiden. Karena ditarik satpam, dia terjatuh dan air kerasnya menyiram sendiri di wajahnya. Di akhir cerita, hidup Maggie menjadi hancur. Karena selain wajahnya yang rusak, dia juga buta. Oke guys, terima kasih karena sudah